Hei, Sobah Khair, kaifa halukum? Ya, di pertemuan kali ini kita akan belajar menyayangi anak yatim, yaitu materi bab 1 kelas 5. Nah, untuk mengertikan anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia sebelum ia balik atau dewasa. Adapun yang disebut yatim piatu, yaitu anak yang telah ditinggal ayah dan ibunya. Islam sangat memuliakan anak yatim dan memerintahkan kita untuk menyayanginya. Selanjutnya, bagaimanakah sikap kita terhadap anak yatim? Yang pertama, tidak boleh kita berkata kasar atau menghardik anak yatim. Yang kedua, memberikan perhatian dan bantuan kepada mereka. Yang ketiga, menyantuni kebutuhan dan pendidikannya jika kita mampu. Dan yang keempat, mendoakan kebaikan dan masa depan yang cerah untuknya. Selanjutnya, tentang anak yatim dibahas dalam surat Al-Ma'un. Nah, surat Al-Ma'un terletak pada urutan ke-107 dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surat Makiyah. Dan surat Al-Ma'un berisi teguran bagi orang yang lalai beribadah dan tidak peduli terhadap anak yatim serta fakir miskin. Nah, itu adalah singkat penjelasan tentang surat Al-Ma'un. Selanjutnya, berikut adalah bacaan surat Al-Ma'un ya. Anak-anak bisa menyimaknya, membacanya secara perlahan, yang mana surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat ya. Ini adalah bacaannya, kemudian Bu Guru akan menjelaskan terjemahan serta menjelaskan maksud dari surat Al-Ma'un itu sendiri. Anak-anak bisa lihat. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah jelaskan. Siapa sih orang yang mendustakan agama itu? Dijelaskan, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang mengejek anak yatim, orang-orang yang mm, suka mengusili anak yatim atau tidak baik terhadap anak-anak yatim. Kemudian yang berikutnya adalah dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Jadi ketika kita mampu, kita memiliki rezeki lebih, tetapi kita tidak mau berbagi kepada orang yang kurang mampu. Nah, itu termasuk adalah orang yang mendustakan agama. Dan yang selanjutnya yaitu maka celakalah orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat ini celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Mereka melaksanakan sholat, tetapi mereka lalai. Tujuan utama dari melaksanakan sholat itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita melaksanakan sholat untuk berbuat ria ataupun sombong kepada orang lain. Berharap dilihat oleh orang lain, berharap dipuji oleh orang lain. Nah, itu suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Kemudian, orang yang mendustakan agama juga adalah orang yang enggan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita mampu untuk membantu tetapi kita tidak mau membantu. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Berikutnya yaitu kandungan surah ya. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menyayangi dan tidak menyakiti anak yatim. Jadi kita harus menyayangi sesama, tidak hanya anak yatim tetapi sesama muslim, sesama umat, sesama manusia. Kita tidak boleh mengejek, menyiksa dan lain sebagainya. Kita harus peduli dan membantu fakir miskin. Jadi kita harus menumbuhkan sikap empati, simpati pada orang yang membutuhkan. Sholat harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi kita melaksanakan sholat sebagai kewajiban sebagai seorang muslim itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat baik, dan lain sebagainya. Kemudian orang yang ria dan enggan memberi atau menolong kepada orang yang membutuhkan. Karena orang yang ria ataupun sombong, kemudian enggan menolong adalah perbuatan yang tercela. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Begitu. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya bahas hari ini adalah ibadah itu harus dilakukan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Kembali lagi kita harus meluruskan niat kita ya. Karena segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita harus meniatkan semuanya untuk Allah, beribadah pada Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua,
Orang beriman wajib peduli kepada anak yatim dan fakir miskin. Jika kita ingin menjadi salah satu hamba Allah yang beriman, maka kita wajib untuk peduli terhadap sesama, baik kepada fakir miskin ataupun anak yatim. Allah mencela sikap riya dan lalai dalam beribadah. Sekali lagi Ibu tegaskan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh meniatkan beribadah kepada Allah untuk niat yang lainnya. Kita harus niatkan mencari ridho Allah dan mencari keberkahan dari Allah. Kemudian yang keempat, kepedulian sosial adalah bagian penting dari ajaran Islam. Betul sekali, karena kepedulian itu mencangkup banyak hal, tidak hanya dalam agama, tapi juga tingkat sosial dan hablum minan nas ya, hubungan kita kepada sesama manusia. Oke, mungkin itu saja materi pembelajaran hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.